Onje. Sampun, sampun aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Suara saya didengar jelas nih, Ustaz. Bisa, Mas, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz, dengan keluarga? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Sebelum dimulai menyampaikan yang sudah bergabung dalam Zoom meeting ada 18 nih saat ini. Yang ada di Korea 6 saudara, yang di Jepang 2 saudara, yang di Qatar 1, Taiwan 1 saudari, Hong Kong 2, sisanya dari Indonesia. Kemudian Mbak Sutarti yang di Hong Kong izin terlambat karena tidak ada libur, masih bekerja, Ustaz. Oh iya, mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah. Amin, insya Allah. Selanjutnya bisa dimulai, Ustaz. Baiklah teman-teman yang sudah online semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembicaraan kita tentang Al-Asma'ul Husna. Malam hari ini kita akan membahas tentang nama Allah Al-Ba'is. Al-Ba'is sendiri berasal dari kata ba'asa ya ba'asu, ba'san, yang mempunyai banyak arti sebenarnya. Ya, bisa diartikan sebagai mengutus, bisa diartikan sebagai mengirimkan, juga bisa diartikan sebagai membangunkan, bisa bangun dari tidur dan seterusnya, bisa membangun semangat atau membangkitkan semangat, dan juga bisa diartikan sebagai membangkitkan, termasuk di situ membangkitkan manusia dari kuburnya, gitu. Jadi semua arti itu ada, kebetulan juga ada di dalam Al-Quran, ya. Artinya Ba'asa ya ba'asu tadi hadir di dalam Al-Quran dengan berbagai makna sesuai dengan konteksnya tentu saja. Nah, dalam arti mengutus Rasul, kita bisa buka di dalam surat Ali Imran, ya, ayat yang 164, ayat yang terkenal tentang diutusnya Rasulullah. Ada ayat-ayat sejenis dengan itu di berbagai tempat, tetapi ayat ini spesial sekali kaitannya dengan pengutusan Muhammad sebagai Rasulullah SAW. Silakan. Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat yang ke-164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yakni Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka,
dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, kita perhatikan ayat ini, penggunaan kata bahasa, begitu juga hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang sangat penting ini. Di situ dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad manallahu 'alal mu'minina. Sungguh Allah telah memberikan mana yamunu, ya, karunia, kenikmatan, ya. Laqad manallahu 'alal mu'minina. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar, tentu saja dalam konteks ini, kepada orang-orang yang beriman pada saat itu, dan itu isbasa fihim rasulan, ya, ketika Allah itu mengutus rasul, ya, seorang rasul, ya, min anfusihim, di antara mereka. Artinya kita bisa menyaksikan bahwa nabi-nabi sebelumnya itu kan berasal dari kalangan orang-orang Yahudi, gitu ya. Nah, kemudian nabi yang terakhir ini turun di tengah-tengah orang Arab, gitu loh. Harusnya betul-betul menjadi kebahagiaan tersendiri, ya, karena selama ini selalu saja orang-orang Yahudi yang menjadi nabi, yang dipilih oleh Allah menjadi nabi. Bahkan dalam kurun waktu yang sama ada beberapa nabi yang diutus di tengah-tengah mereka. Tetapi kemudian ini ketika nabi terakhir ini justru tidak berasal dari mereka, berasal dari orang-orang Arab, kan itu. Ya, maksudnya suatu kebahagiaan yang luar biasa, satu kenikmatan yang luar biasa, satu karunia yang luar biasa bagi orang Arab itu. Dan mestinya kebahagiaan, kebanggaan yang dirasakan itu, kemudian muncul pembelaan yang dahsyat kepada Nabi itu sendiri, gitu loh. Seharusnya seperti itu, bahagia, ya, kebanggaan akan datangnya Nabi yang berasal dari kalangan mereka itu seharusnya menimbulkan kebanggaan yang amat sangat tinggi. Kemudian realisasinya itu dalam bentuk pembelaan, ya, pembelaan terhadap Nabi, seharusnya seperti itu, gitu. Ya, tetapi sayangnya kita bisa menyaksikan bahwa yang bersikap demikian itu hanya sebagian kecil di antara orang-orang Arab yang kemudian menjadi beriman itu. Sebagian besar justru menghadirkan ancaman yang luar biasa dahsyat kepada Muhammad SAW, gitu. Padahal Nabi yang diutus ini tugasnya itu amat sangat mulia, gitu loh. Seharusnya kehadirannya sendiri itu sudah. Assalamualaikum. Tolong ya sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bagus, Ya. sebentar. Yang bocor tolong ditutup dulu. Sepertinya hostnya lagi keluar, Ustaz. Ini di telepon juga tidak diangkat. Mohon maaf yang baru bergabung, Abah John juga Galaxy, tolong di off-kan di voice-nya nih, supaya tidak masuk suaranya. Keluarkan Voice-nya bisa di off-kan dulu nih. Mohon maaf. Aku rasa mau pilih stoy. Hartanya sekitar ben banter. Mohon maaf, yang baru bergabung bisa di off-kan di voice-nya nih. Nama akun Abah John.
Boleh dimatikan. Nih, mohon maaf dimatikan dulu nih untuk voice-nya. Mikrofonnya Abah John. Sudah ya, kita lanjutkan, saya ulang gitu ya. Jadi di dalam surat Ali Imran ayat 164 ini Allah menggunakan kata bahasa yang ba'asu tadi, yang merupakan asal kata al-ba'id sebagai nama Allah ya, yang bisa diartikan banyak, tadi bisa diartikan sebagai mengutus, mengirim, membangunkan, membangkitkan dan sebagainya. Di sini digunakan oleh Allah untuk dengan dalam arti mengutus. Mengutus siapa? Mengutus Rasul kan gitu. Maka dikatakan di situ a'udzubillahi minasyaitonir rajim walaqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim gitu. Jadi dan sungguh merupakan satu karunia kenikmatan yang besar ya bagi orang-orang yang beriman ya, ketika di tengah-tengah mereka itu diutus seorang rasul dari mereka sendiri di kalangan bangsa Arab kan gitu ya, yang selama itu sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu semua rasul dan semua nabi itu dari kalangan orang-orang Yahudi ya, bahkan tadi saya katakan untuk satu periode saja ada beberapa nabi di satu wilayah di situ kan gitu. Nah ini kalau ternyata nabi yang terakhir yang dijanjikan oleh Allah datang itu justru dari tengah-tengah orang Arab sebagai saudaranya orang Yahudi kan gitu. Saudaranya saya katakan karena orang-orang Yahudi itu keturunan Nabi Ibrahim juga ya, dari putranya Ishak gitu ya. Kemudian orang-orang Arab ini ya utamanya juga keturunan dari Nabi Ibrahim juga, saudara mereka berasal dari keturunan Ismail kan gitu. Nah maka saudara ini ya, mestinya kan orang-orang Arab ini amat sangat bahagia sekali ketika menerima berita akan kedatangan Nabi itu ya, karena selama ini mereka dalam kegelapan, selama ini mereka tidak dapat petunjuk, tidak ada yang membimbing mereka kepada kebenaran gitu loh. Nah selama ini nabi-nabi datang di tengah-tengah orang-orang Yahudi gitu ya, harusnya itu disambut dengan kebahagiaan yang amat sangat ya. Nah di sini Allah menggunakan kata itba'asa fihim kan itu, ketika Allah itu ya mengutus ya di tengah-tengah mereka rasulan ya, seorang rasul kan itu ya. Tetapi yang terjadi sebaliknya, justru sebagian besar masyarakat Arab ya pada saat itu terutama di Mekah itu memusuhi beliau, menghinakan beliau, mengancam beliau, mengintimidasi, bahkan berencana untuk membunuh beliau ya, tetapi digagalkan oleh Allah begitu. Sampai kemudian akhirnya beliau hijrah. Hanya sebagian kecil saja yang menyambut Rasulullah selama sekitar 13 tahun berdakwah di Mekah itu kan gitu ya. Puluhan saja orang yang kemudian akhirnya ikut berhijrah ya, generasi pertama kan gitu. Yang kemudian disambut oleh orang-orang Ansor. Di sana ada dua suku utama yang bergabung mendukung Rasulullah, kehadiran Rasulullah itu beriman mereka ya, suku Aus dan suku Khazraj. Dan itu yang kemudian mereka termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang masuk Islam pertama kali, as-sabiquna al-awwalun dari itu. Ya kita lanjutkan. Min anfusihim. Tugas Rasul apa? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya. Jadi tugas Rasul di sini yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Itu. Dan tugas Rasul itu adalah membacakan ya, pada para Rasul itu tugasnya membacakan ayat-ayat Allah. Untuk apa? Agar supaya mereka itu disucikan. Artinya ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasul, disampaikan oleh Rasul kepada umat itu isinya kan sebenarnya pensucian. Pensucian apa? Pensucian tauhid mereka dari syirik kan gitu.
Ya, nur itu adalah simbol dari tauhid, kemudian kegelapan itu adalah simbol dari syirik itu sendiri. Artinya ayat-ayat Allah itu ayat Allah itu disampaikan oleh Rasul kepada umat itu arahnya ke sana, supaya kita itu menghambakan diri kepada Allah gitu ya, dan menjauhi tauhid. Ya, kita bertauhid, menjauhi syirik, arahnya itu ke sana. Dari nabi ke nabi, dari zaman ke zaman, itu inti pelajaran yang diajarkan oleh Rasul-Rasul Allah ya itu adalah itu ya, memurnikan tauhid, kemudian membuang kekotoran yang berupa syirik atau menghadirkan ke terang benderang tauhid, kemudian menyingkirkan yang namanya kegelapan itu ya seharusnya. Maka dengan misi yang pertama ini seharusnya umat Islam atau orang-orang Arab pada saat itu harusnya amat sangat bahagia menyambut kedatangan Rasul itu dengan misinya yang seperti itu kan itu. Kalau mereka itu paham, kalau mereka itu yakin akan kehidupan sesudah mati kan itu. Tetapi karena sebagian besar mereka itu tidak yakin kepada kehidupan sesudah mati, bahkan mereka amat sangat mencintai dunia yang fana ini, maka keputusan yang diambil pun, sikap yang diambil pun justru malah bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah gitu. Ya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi kemudian yang kedua adalah mengajarkan kitab. Artinya mengajarkan ilmu secara keseluruhan tentang Islam ini. Kalau tadi hanya ayat-ayat, artinya bicara tentang detail ayat-ayat itu ya, yang menghadirkan tauhid tadi. Kemudian di sini secara umum ketika ilmu dipelajari diwakilkan oleh kitab itu, kitab Allah tentu saja ya itu, maka kemudian orang-orang yang mereka itu belajar dari kitab itu, belajar dari Al-Quran, belajar dari firman-firman dari Allah itu akan mencapai kepada puncak pemahaman, yakni hikmah tadi kan itu ya. Sama persis seperti ketika kita bicara tentang sifat Allah Al-Hakim, artinya puncak dari ilmu itu adalah kearifan, kebijakan orang kan itu. Kalau seseorang itu tidak menjadi arif karena ilmunya, berarti ilmunya itu hanya berhenti di akal saja, di otak saja, tidak masuk ke hati, tidak menjadi pengendali dari keputusan di dalam hidupnya kan gitu ya. Maka nyambung kalau kita bicara tentang wa yu'allimul kitab wal hikmah ya. Jadi diajarkan kitab yang tentu saja isinya banyak aturan permainan tentang kehidupan ini ya. Ilmu-ilmu itu kemudian ketika betul-betul diadopsi dalam kehidupan sehari-hari di dalam mengambil keputusan, tentu keputusan ambil itu akan penuh dengan kebijaksanaan, keadilan dalam konteks itu gitu ya. Maka ya kemudian kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya Rasulullah itu misinya adalah menghilangkan syirik ya, menghadirkan tauhid, kemudian membangun umat yang hikmah dengan basis ilmu yang kuat. Artinya sebenarnya orang-orang beriman, orang-orang beriman itu sebenarnya dirancang Allah untuk menjadi ulama dan itu, untuk menjadi ilmuwan gitu ya, yang kemudian akhirnya karena kehidupan model barat yang tidak tidak pro kitab ya, kitab mereka gitu ya, karena kitabnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Akhirnya mereka membuat segregasi, mereka membuat pemisahan antara agama dengan ilmu itu sendiri. Padahal ketika kita bicara Al-Quran, Islam ini sama sekali tidak ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dengan Quran. Artinya apapun yang kita pelajari, ya, apakah itu ayat-ayat qauliyah, yakni Al-Quran, ataukah ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat Allah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, kealaman ini, itu akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa apa saja yang diciptakan oleh Allah
di Jagat Raya ini tidak ada yang sia-sia. Apa saja yang dirancang oleh orang Jagat Raya ini itu betul-betul punya hikmah yang luar biasa kan itu. Ya, maka para ulul albab yang mereka itu senantiasa zikrullah setiap saat dan juga mempelajari apa yang proses penciptaan semesta alam ini, ya, sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Artinya mereka bangkit kesadaran, tumbuh pemahaman bahwa segala apa yang ada di sekitar kita itu kalau kita pelajari dengan detail penuh hikmah yang membawa kepada kita satu kesimpulan bahwa Allah itu luar biasa, Allah itu maha hebat, Allah itu maha agung. Tidak ada yang sia-sia yang diciptakan Allah di Jagat Raya ini, pasti penuh dengan manfaat, pasti penuh dengan hikmah dan itu. Ya, jadi seharusnya dalam konteks ini tadi kita bicarakan orang-orang Arab itu betul-betul amat bersyukur sehingga membela Islam ini dengan sepenuh hati gitu, tetapi justru yang terjadi sebaliknya. Ya, malah justru dikejar-kejar untuk dibunuh, bahkan setelah hijrah sampai di Yasrib yang kemudian berubah menjadi nama Madinah, di situ dengan dukungan yang belum kuat juga sudah mereka serbu gitu ya. Sudah terjadi peperangan berkali-kali dalam konteks ini untuk memadamkan Islam itu. Ya, tentu saja tidak bisa mutim munurihi walau karihal musyrikun kan itu. Allah tetap akan menyempurnakan cahaya itu meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya kan gitu. Ya, dilanjutkan di situ dikatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin kan gitu. Wa in kanu min qablu, meskipun dahulu mereka itu lafi sungguh berada di dalam dhalalim mubin kan gitu. Berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, bagaimana tidak sesat yang nyata yang mereka tinggal di Mekah dan sekitarnya, di situ ada asarnya Ibrahim, ada asarnya Ismail dan sebagainya. Dan di situ juga dibangun Baitullah, tetapi justru malah mereka itu menyembah berhala. Itu kan amat sangat parah kan itu. Ya, amat sangat parah. Yang seharusnya menjadi mereka itu menjadi cucu-cucu Ibrahim yang baik. Ibrahim sendiri terkenal sebagai kekasih Allah, terkenal sebagai bapak tauhid dan sebagainya. Masa kemudian cucu-cucunya, cucu cicitnya, artinya sebelum Muhammad Rasulullah SAW diutus, justru menjadi penyembah-penyembah berhala, justru menjadi pendukung syirik. Artinya tauhid itu sudah tercabut dari akar hati sanubari mereka, namun tidak parah. Ya, artinya betul-betul berada di dalam kesesatan yang nyata kan itu. Nah, kita yang sekarang berada di sini ini mendapat berkahnya, mendapatkan kemanfaatan dan kebaikan dari diutusnya Rasulullah SAW ini kepada umat manusia itu sendiri. Ya, hakikatnya tidak hanya bermanfaat untuk orang-orang Arab sendiri, tetapi Allah sendiri mempermaklumkan bahwa kedatangan Rasul, diutusnya Rasul itu adalah untuk sebagai rahmat untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan itu. Dan tidaklah kami mengutus kamu kecuali menjadi rahmat ya bagi semesta alam kan itu. Al-alamina di situ bisa dimaksudkan sebagai manusia gitu ya, karena Quran itu mengatur manusia gitu ya. Tetapi sering orang kemudian menerjemahkan seluruh alam, karena memang kebaikan manusia itu juga akan mendatangkan kebaikan bagi semesta alam ini. Kalau manusianya rusak, semesta alam juga rusak. Kalau manusianya serakah, hutan-hutan kemudian ditebang, akhirnya akar-akar yang seharusnya menahan aliran air itu jutaan meter kubik ya tahan di lereng-lereng gunung dan sebagainya itu, tetapi kemudian karena ditebang, digunduli hutannya, akhirnya air mengalir, ngumpul
di sungai, akhirnya meluap deras menyebabkan banjir yang bisa berakibat rusaknya berbagai harta kekayaan dan juga kematian manusia kan gitu. Ya. Nah kalau manusianya baik dilestarikan kan gitu. Kita bisa menyaksikan teman-teman yang berada di Jepang itu bisa menyaksikan di sana betapa pohon-pohon yang tinggi, yang besar, ya, yang diameternya lebih dari 1 meter, 2 meter dan sebagainya itu masih banyak dijaga lestari gitu loh. Nah, Jepang sendiri tidak ingin alamnya rusak, yang gitu, tidak ingin mengalami banjir itu dan sebagainya. Mereka beli kayu dari Indonesia dulu di tahun 60-an, 70-an. Nah, masyarakat Indonesia yang masih bodoh pada saat itu mereka menjual kayunya gelondongan kan gitu, jutaan meter kubik kayu gelondongan yang dikirim ke Jepang itu nanti hanya ditukar chip komputer aja beberapa cepuk saja gitu, hanya beberapa biji chip komputer saja yang tadinya diangkut dengan kapal yang besar-besar itu akhirnya diganti dengan dolar atau yen yang tidak seberapa nilainya kan gitu ya. Nah beruntung sekali, artinya manusia, kalau manusianya baik maka alamnya juga akan mengikuti. Maka seharusnya betul kalau yang dibangun itu manusia seutuhnya, betul-betul manusianya dulu, itu yang penting kan gitu ya. Manusia yang kotor, ceroboh, tidak peduli terhadap lingkungan misalnya saja, kalau itu konteksnya di rumah, mungkin menjadi sumber penyakit karena kekotorannya tadi. Ya, yang tidak suka dengan kebersihan, yang malas-malas untuk membersihkan badannya atau bajunya dan sebagainya, baunya penguk, tidak nyaman dan sebagainya, bakteri berkembang di tubuhnya, akan berkembang kemudian penyakit kulit, penyakit ini itu dan sebagainya pada dirinya. Ya. Mereka yang pakaiannya atau lingkungannya dibiarkan kotor, tidak rajin untuk membersihkan lingkungannya, rumahnya dan sebagainya, menjadi sarang tikus yang kemudian menghadirkan penyakit, yang menjadi sarang nyamuk yang kemudian menghadirkan penyakit. Kalau kalian yang umroh atau yang haji itu keluar masuk lorong-lorong di Madinah terutama ya, orang-orang di Mekah, saya yakin juga di Mekah itu kalian bisa melihat joroknya mereka itu, kemudian banyak sekali coro, banyak sekali di kos-kosan mereka itu untuk orang-orang yang umroh itu, umroh sendirian gitu ya, tidak lewat dulu travel, kemudian tikus dan coro banyak sekali ya. Parah ini. Artinya diutus Rasul tetapi mereka tidak meneladani, tidak mengambil barokah dan kemanfaatannya dari kehadiran Rasul dan yang disertai dengan Al-Quran tadi kan ya. Alhamdulillah. Jadi tidak hanya untuk orang Arab tetapi untuk seluruh manusia, bahkan di situ dikatakan rahmatan lil alamin ya. Nah, di samping di ayat ini yang Allah menggunakan kata ba'asa untuk mengutus, ada ayat yang lain nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat 213 yang di situ Allah menyampaikan apa alasannya diutus Rasul itu dari sisi lain gitu loh. Ya, yang dijelaskan di situ nanti yang namanya manusia itu dulu itu adalah satu umat. Ya, tetapi kemudian karena suatu hal terjadilah mereka itu perbedaan pendapat, berselisih. Nah, kehadiran Rasul itu kemudian ditugasi oleh Allah untuk menjelaskan tentang perselisihan tadi gitu, menjadi pembawa berita gembira, kemudian menjadi pemberi peringatan ya tentang adanya kehidupan akhirat itu. Tentang di situ utamanya adalah hal-hal yang mereka perselisihkan itu. Silakan. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-213. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa
أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ya, kita bisa menyaksikan di sini Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim karena nasu ummatan wahidah. Jadi dahulu sebenarnya manusia itu adalah umat yang satu kan itu. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin kan itu. Kemudian Allah mengutus para nabi untuk memberikan berita gembira, tentu saja berita gembira terhadap orang-orang, bagi orang-orang yang beriman, ya, yang tentu saja mereka karena keimanannya tadi berbuah amal soleh, gitu ya, akan diberikan surga, balasan kehidupan yang baik, kekal selama-lamanya, kan gitu. Di samping itu juga menjadi peringatan, kabar buruk bagi mereka yang punya keinginan untuk menentang Allah, ya, bahwa mereka diancam dengan neraka yang penuh dengan siksa kekal selama-lamanya, ya. Nah kemudian wa anzala mahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fi, kan itu. Jadi kemudian bersama dengan Rasul tadi, bersama dengan para nabi tadi, dikirimkan kitab. Allah menurunkan kitab gitu yang berisi tentang kebenaran, yang dengan kitab itu dapat dijadikan rujukan untuk menentukan, mengambil keputusan, ya, di antara manusia itu tentang apa yang mereka perselisihkan, gitu. Wa makhtalafa fihi ilal ladina utuhu, dan tidaklah berselisih, tidak ada orang yang berselisih kecuali orang-orang yang mereka itu telah mendapatkan Alkitab itu sendiri, tentu saja Taurat, Injil dan sebelumnya itu, min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Jadi setelah diutus Rasulullah SAW, kemudian ada kitab dan sebagainya, itu Al-Quran dalam konteks ini. Nah orang-orang yang sebelumnya sudah menerima kitab tadi, orang Yahudi, orang Nasrani tadi, itu justru malah menentang, ya, tidak rujuk kepada kebenaran, kan gitu, ya. Ya tentu saja dalam konteks ini juga tentang kehadiran Muhammad sebagai utusan yang terakhir itu, kan gitu, ya. Illal ladina utuhu mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Disebabkan karena kedengkian di antara mereka, ya. Jadi seharusnya sebenarnya yang namanya perselisihan atau perbedaan pendapat itu hal yang wajar, hal yang biasa. Yang namanya pikiran manusia itu satu dengan yang lain berbeda-beda. Kenapa begitu? Banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor kecerdasan itu penting, ya, untuk mencapai kebenaran yang hakiki, kan gitu, ya.
Kemudian faktor background ilmu pengetahuan itu juga mempengaruhi sekali di dalam mengambil keputusan tentang ayat itu, memahami ayat itu sendiri dan itu. Ya, maka sebenarnya yang namanya perbedaan pendapat itu hal yang wajar-wajar saja gitu loh. Ya, wajar saja sebenarnya terjadi karena memang tidak bisa dihindari yang namanya perbedaan pendapat itu. Kita sendiri menyaksikan ya di tengah-tengah Rasulullah dan para sahabat itu pun sering terjadi perbedaan antara Rasulullah dengan Umar, berbeda, Umar dengan Abu Bakar berbeda, tetapi tidak kemudian berarti Umar salah di sini, berbeda dengan Rasul, berbeda dengan Abu Bakar atau bahkan mungkin berbeda dengan Ali atau yang lain, tapi tidak berarti Umar itu salah. Ya, bahkan oleh Rasul itu dikatakan bahwa kalau ada nabi lagi sesudahku, dialah Umar gitu loh. Ya, tetapi Nabi abadi kan itu tidak ada nabi sesudahku. Ya, jadi ketika kita memberikan judgement ya terhadap perbedaan pendapat, si A beda dengan si B, beda dengan si C, beda dengan si D, si E dan sebagainya. Itu tidak kemudian berarti karena dia berbeda dengan banyak orang inilah yang benar ya sedikit ini yang salah. Oh tidak, sama sekali Allah tidak mengajarkan yang seperti itu. Yang benar itu yang siapa? Yang benar itu yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, yang pendapatnya sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Selesai. Meskipun dia dikeroyok dengan orang banyak, meskipun dia tidak sama dengan orang banyak, kalau itu yang dia yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya dia yang benar gitu. Sederhana itu Allah menentukan kebenaran itu kan gitu. Ya maka tadi dikatakan bahwa kalau orang itu mempelajari kitab, wa yu'allimuhumul kitab, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Orang yang tugas Rasul itu adalah mengajarkan kitab. Ketika kitab itu diajarkan, muaranya adalah kebijakan. Dari samping tentu saja tugas Rasul memberikan contoh tentang kehidupan yang bijak, keputusan yang bijak, sikap yang bijak dan sebagainya seperti apa. Ya memang sewajarnya yang seperti itu. Ya karena Rasul sendiri sebagai uswah hasanah pastinya ya gitu. Ya kita lanjut tadi saya mana wa makhtalafa fihi ilal ladina utuhu min ba'di ma ja'atsumul bayyinatu bainahum. Jadi perbedaan pendapat itu sesuatu keniscayaan, tidak bisa dihindarkan. Ya. Maka yang penting itu adalah tetap menjaga persatuan, jangan mengotori hati kita dengan kebencian, kedengkian, suudzon dan sebagainya. Jangan kotori seperti itu. Kalau dikotori seperti itu yang terjadi adalah perpecahan. Kalau dikotori yang seperti itu yang terjadi adalah orang yang benar mungkin akan tersingkir dalam konteks itu, disingkirkan, dikeroyok gitu. Alhamdulillah. Nah yang perlu kita jaga jangan kotori hati dengan kedengkian tadi. Alhamdulillah. Nah itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Arab Yahudi yang berada bersama yang hadir bersama-sama tinggal di Madinah yang terjadi seperti itu kan itu. Fahadallahu alladziina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidznillah. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, ya tentu saja orang yang mempelajari kitab tadi kemudian membenarkannya, meyakininya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya, Allah pahamkan kepada mereka yang benar mana, yang salah mana, kan gitu. Ya, tentu saja biidznillah sesuai dengan izin Allah, sesuai dengan sunatullahnya. Kalau kamu tidak mau mempelajari sungguh-sungguh kitab ini, maka kamu tidak akan menemukan kebenaran yang hakiki, maka kamu akan terombang-ambing di dalam perselisihan itu, ketidakpahaman itu menyebabkan juga terjadinya perselisihan tadi kan itu. Maka orang-orang beriman yang mereka itu iman kepada kitabnya, kemudian mempelajari kitabnya dengan sungguh-sungguh, memahaminya, bahkan meyakininya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak akan risau dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat itu. Karena dia beda itu hal yang biasa, paham dia yang seperti itu. Ya, dia bisa menata hatinya untuk tidak dikotori oleh syirik, ya, karena kedengkian, karena kebencian, karena bangga dengan pendapatnya dan sebagainya.
Wallahu la yahdi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sungguhnya dan Allah itu memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Tentu saja siapa yang dikehendaki oleh Allah itu adalah orang-orang yang menempuh sunatullahnya untuk menuju kepada keimanan tadi. Untuk dalam konteks ini untuk membentengi dirinya dari dengki, untuk bisa toleran menghadapi perbedaan dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kalau kemudian dia kejeglong, tidak toleran, ya. Kalau dia kemudian kejeglong, merasa bahwa orang lain semuanya salah, saya yang benar dan sebagainya, maka dia bisa kena syirik, ya. Dia bisa terserang syirik, masuk syirik di dalam hatinya, anania. Ya, anania artinya egoisme karena kesombongan terhadap pendapatnya dan sebagainya tadi. Ya, bisa asotia. Ya, karena kebanggaan terhadap paham pendapat dari golongannya atau kelompoknya. Yang kedua-duanya ini, apakah anania ataukah asobia itu bisa membawa ke neraka atau tidak? Ya. Coba kita ingat lagi, sudah lama tidak pernah kita buka surat Ar-Rum ayat yang ke-31, 32 itu. Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 31 dan 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ya, alhamdulillah. Ya, dikatakan oleh Allah sebagai orang musyrik di situ adalah minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, gitu. Ya, ada kelompok orang yang mereka itu memecah belah agamanya dan masing-masing menjadi beberapa golongan, dan masing-masing itu bangga dengan pendapat dari golongan-golongannya tadi. Nah, maka itu perlu kita hindari. Nah, di sini kita bicara dua ayat yang terkait dengan nama Allah Al-Ba'is tadi. Karena Allah mengutus di situ Rasul yang pertama untuk dengan tugas khusus tadi, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah tadi. Kemudian yang berikutnya Allah juga mengutus para nabi di sini, ya, untuk mempersatukan kembali umat, menjelaskan bahwa sebenarnya tidak perlu yang namanya beda pendapat itu menjadikan mereka pecah. Karena beda pendapat itu satu keniscayaan yang menyebabkan pecah itu karena kita tidak bisa menjaga hati. Ya, persatuan itu kan sebenarnya persatuan hati. Kita sering ketemu, sering kelompok, sering ini, tapi kalau hatinya itu remuk, pecah, tidak ada tautan satu dengan yang lain, formalitas itu tidak ada gunanya. Sama persis seperti ketika kita sholat hanya formalitas, ya tidak ada gunanya. Ya, justru dicela oleh Allah, fawailul musholin, gitu. Nah, kan itu. Nah, kemudian berikutnya ada Allah juga menggunakan kata bahasa yang asu tadi untuk diterjemahkan sebagai membangunkan dari tidur, gitu. Bisa dibuka di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 60. Bangun pagi, bangun siang, gitu. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat yang ke-60. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun
مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, di situ Allah menggunakan kata summa yab'asukum fihi, dan itu. Kemudian dia Allah membangunkan mereka di siang hari, liyuqudha ajalum musamma, untuk menyempurnakan ya sampai pada waktunya nanti kan ya. Umurmu yang sudah ditetapkan sampai pada waktunya nanti kan gitu. Jadi kata ba'asa ya ba'asu di samping bisa diterjemahkan sebagai mengutus, tetapi juga bisa diterjemahkan sebagai membangunkan. Bahkan ini membangunkan dari tidur, yang tidur itu merupakan kematian kecil kan itu. Nah, nanti di ayat yang lain Allah juga menggunakan kata ini untuk membangkitkan manusia dari kubur dan itu. Bisa dibuka juga di dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 7. Di sini Allah menggunakan kata itu, kata yang sama itu dalam arti untuk membangkitkan manusia dari kematian atau dari kubur. Silakan. Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat yang ke-7. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Ya, akan dibangkitkan siapapun dari kubur di yaumul ba'ats nanti, yaumul ba'ats fi yaumil ba'ats gitu ya, dibangkitkan dan nanti akan diadili. Ya, akan diberi balasan sesuai dengan iman dan amal mereka ketika mereka itu di dunia ini. Mereka yang beriman dan beramal soleh dibalas dengan kebaikan, sedangkan mereka yang ingkar, yang kafir, yang munafik dan sejenisnya itu, ya tentu saja mereka akan menerima sesuai dengan aturan main yang sudah ditetapkan Allah di dunia ini kan gitu. Nah, kita manusia tidak akan bisa mengelak dari itu, sudah diberitahu oleh Allah, Allah sudah menetapkan aturannya. Allah sebagai pemilik jagat raya ini berhak untuk mengatur jagat raya ini dengan aturannya. Dan Allah sudah mengatur, sudah memberitahukan, sudah mengutus Rasul dan sebagainya, tetapi mereka menentang, lalai dan sebagainya, maka ya akan mendapatkan akibatnya masing-masing tentu saja. Jadi kata ba'atsa di sini di samping tadi untuk membangunkan dari tidur, kematian kecil, di sini dimanfaatkan oleh Allah untuk membangkitkan kita dari kematian gitu. Ya, kemudian yang terakhir kata ba'atsa itu sendiri juga dimanfaatkan oleh Allah untuk khusus sekali ini untuk mengirimkan azab. Kita bisa buka di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 65. Ada ayat yang lain lagi tetapi kita ambil ayat ini saja, sudah cukup saya kira. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-65. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Iya. Jadi
termasuk tadi mengirimkan azab, tadi diancamkan azab itu membuat kita terbelalak. Dari ketika kita bicara tentang Al-Ba'is, Allah yang maha membangunkan atau membangkitkan. Kalau kita kaitkan dengan akhirat, tentu saja membangkitkan kita dari kubur, dari itu ya. Kalau kemudian kita kaitkan dengan Rasul yang diutus kepada kita, tentu saja membangkitkan kesadaran akan pentingnya tauhid itu sendiri kan itu. Nanti di ayat yang lain juga ada Allah mengutus di Al-Maidah ya ayat 31 itu Allah mengutus Gagak untuk memberikan pelajaran kepada Qabil untuk bagaimana mengubur Habil kan gitu, mengubur manusia dan sebagainya. Artinya pengutusan Rasul dengan bahasa ini itu arahnya itu memang untuk membangkitkan satu kesadaran dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, menjadi sesuatu yang tidak sadar menjadi terbelalak karena memahaminya, akhirnya seperti itu. Ya, tidak hanya sekedar mengutus biasa saja. Artinya ketika ada orang kirim surat atau kirim tagihan utang atau apa dan sebagainya, hanya sekedar mengutus itu atau seperti kurir yang mengutus dan sebagainya. Bisa diartikan ke sana seperti Rasul itu ya sering menggunakan pengutusan Rasul itu sering menggunakan arsala yursilu dan sebagainya. Mengutus kan itu. Ya, tetapi khusus ini sebagai Allah sebagai Al-Ba'is ya adalah Allah yang dia itu maha membangkitkan, tentu saja membangkitkan kita dari kubur, membangkitkan kesadaran kita dan pentingnya tauhid tadi ya, membangkitkan membangunkan atau menyadarkan kita dan pentingnya agama ini sehingga diutus Rasul tadi ya, dan membangkitkan kesadaran kita bahwa di hari akhir nanti ada azab yang harus kita hadapi. Kalau kita tidak menyadarkan diri kita masing-masing dengan Al-Quran akan pentingnya tauhid, nanti kita akan terbelalak dalam konteks itu gitu. Maka mumpung kita belum menghadapi kematian, artinya setiap saat kita terancam dengan kematian itu sendiri, maka kita mempersiapkan diri terhadap Yaumul Ba'is tadi, hari kita dibangkitkan tadi. Sangunya apa? Satu saja sebenarnya tahu sangunya itu adalah tauhid, jauhi syirik, kemudian genggam erat yang namanya tauhid itu. Nah, orang tauhid itu nanti dalam bahasa lain disebut sebagai orang yang bertakwa, dalam bahasa lain nanti disebut orang yang beriman dan beramal soleh kan itu. Sehingga mengimani terhadap Allah yang dengan nama Al-Ba'is itu menimbulkan kesadaran kepada kita semuanya akan pentingnya kehidupan akhirat, pentingnya mempersiapkan kehidupan akhirat. Dengan apa? Tentu dengan agama ini, dengan tauhid ini. Maka ya Allah juga menggunakan kata Ba'is tadi untuk mengutus Rasul, membacakan ayat-ayat Allah untuk mensucikan kita masing-masing dan juga mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang bijak. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami ya sedikit ini. Kalau ada sesuatu yang ditanyakan, monggo silakan. Ini Mas, tadi ada pemberitahuan bahwa kuotanya tinggal 200 mega, saya tidak bisa ngisi. Nanti kalau mati ya kita selesai gitu. Oh iya. Silakan. Sebelum ke pertanyaan tertulis, barangkali ada yang mau bertanya langsung, bisa diaktifkan voice-nya, monggo. Kalau ada yang bertanya langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustadz, saya Mujiono dari Ponorogo. Mungkin pertanyaan saya tidak sesuai dengan tema karena saya penyandang tunanetra dan ini harus segera saya ketahui jawabannya Ustadz. Ini saya sebagai penyandang tunanetra, kebanyakan para teman-teman itu termasuk saya ini memakai aplikasi yang namanya Talkback dan ada data suaranya, ternyata itu data suara saya ternyata harus beli Ustadz, itu data suara itu. Tapi saya ini memakai sudah bertahun-tahun karena diberi teman ini, karena ini saya juga tidak tahu dulunya beli apa tidak gitu. Katanya ternyata kemarin itu saya mendengar-dengar ternyata yang sudah disebarkan pada teman-teman hampir di seluruh Indonesia dan 90% mungkin memakai, ternyata itu bukan beli tapi sudah
yang dikatakan teman-teman itu crack atau bajakan itu Ustaz. Oh iya. Bagaimana Ustaz saya harus ini karena sudah baru kemarin saya ternyata itu harus beli, saya baru tahu itu Ustaz. Terima kasih. Iya, tidak apa-apa. Artinya kalau tentang keuangan, kalau urusan keuangan itu kita ditanya min aina tasabahu wa fima anfaqahu kan gitu. Ya kalau soal keuangan kita akan ditanya dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu manfaatkan. Tetapi tentang ilmu kita hanya ditanya untuk apa, ilmunya dimanfaatkan untuk apa. Tidak ditanya dapatnya dari mana, lewat cracking atau lewat aslinya gitu kan itu. Jadi ya sudah tidak apa-apa, tetapi kalau menggunakan itu kemudian akhirnya umpamanya dituntut polisi atau apapun begitu, dituntut ganti rugi dan sebagainya, ya resikonya hanya di dunia ini, tidak sampai ke akhirat dan itu. Sehingga kalau kamu mau tetap pakai crackingan itu juga ya udah apa-apa, yang penting kemanfaatannya ngerti, paham, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi resikonya itu hanya dunia, karena itu urusannya dengan dunia, dengan manusia, orang lain dan sebagainya kan gitu. Ya, sementara kamu akan mendapatkan kemanfaatan yang banyak kalau memakai itu, kalau tidak kamu mungkin tidak mampu dan sebagainya. Maka dari itu ya sudah terus saja jalan, tidak usah risau dengan cracking. Paling-paling kan urusannya didendo, boy bakal dendo kamu kan tidak mungkin ya. Sekali lagi, kalau dari masalah keuangan ya kita akan ditanya tentang min aina tasabahu, mal maksudnya ya, min aina tasabahu wa bima anfaqahu, dari mana kamu dapatkan, diusut halal enggak itu, kemudian kemana kamu manfaatkan, diusut halal enggak itu kan gitu. Tetapi tentang ilmunya diusut tentang kamu manfaatkan untuk apa ini, tidak diusut dari mana kamu dapatkan. Paham ya? Ya, insya Allah Ustaz, terima kasih jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon silakan yang lain. Barangkali yang lain ada yang mau bertanya langsung. Kalau belum ada, ke pertanyaan tertulis Ustaz. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya. Ibu saya meninggal kurang lebih 2 bulan yang lalu. Ibu saya sampai akhir hayatnya sholat. Yang saya tanyakan masalah orang ketika sakaratul maut, atau waktu itu ibu saya koma 2 hari lebih, dan setiap waktu besuk di ICU saya bacakan tahlil. Pertanyaannya, apakah orang yang koma itu mendengar ketika kita bacakan tahlil? Soalnya waktu itu ibu saya tidak ada respon apapun, kecuali ibu saya seperti orang yang tertidur pulas dan mendembur. Apakah ada penjelasan di Al-Quran atau hadis masalah kondisi orang yang sakaratul maut? Terima kasih Ustadz, dan tak lupa mohon doanya buat ibu saya. Ya, pertama harus kita pahami bahwa yang namanya sakaratul maut itu tidak ada dalil sama sekali yang bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa sakaratul maut itu kalau baik artinya orang masuk surga, kemudian kalau dia seolah-olah tersiksa dia masuk neraka, sama sekali tidak. Nah, tidak ada tanda-tanda seperti itu. Bahkan Rasulullah itu ketika menghadapi kematian itu kan juga berat sekali sakitnya, siksanya, bahkan dikatakan 2 kali lipat dari manusia biasa kan gitu. Tetapi sudah pasti beliau ahli jannah kan gitu. Ketika wafat pun beliau memikirkan tentang umat ini, bukan pribadinya, bukan kesedihan tentang sakitnya dan sebagainya, tidak sama sekali gitu. Jadi maka karena itu tidak merupakan tanda bahwa dia itu masuk surga atau masuk neraka, ya maka kemudian kita tidak perlu risau terhadap yang namanya sakaratul maut itu kan gitu. Nah mestinya yang kita risaukan itu menjelang sakaratul maut itu ketika masih sadar. Ini kan sudah sakaratul maut dan tidak sadar. Beda ya sakaratul maut dengan tidak sadar kan gitu. Nah karena itu tidak sadar seperti tidur, ya sudah tidak bisa menangkap sinyal-sinyal fisik dari luar, suara atau apapun tidak bisa. Ya sudah, kalau begitu kamu sudah maksimal membacakan tahlil tetapi tidak ada respon dan gitu ya. Artinya
kemungkinan besar dia tidak mendengar sama sekali kan gitu, karena seperti orang tidur kita bacakan tahlil juga kadang-kadang dibuka, dioyok-oyok, digebyur banyu dan sampai mulai tok kata begitu ya. Nah ini sudah hilang kesadarannya kan gitu, meskipun belum meninggal pada saat itu kan gitu. Nah oleh karena itu penting bagi kita bersama, kita semuanya ini ketika kita menghadapi orang sekitar kita meninggal dunia itu ya, lakinu mautakum bila ilaha illallah, ya talkinkan orang yang akan mati di antara kalian itu dengan la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya meskipun itu bisa dipahami secara harfiah dan juga bisa pahami secara majazi kan gitu ya. Artinya intinya bahwa orang mati itu seharusnya dia itu bertauhid dalam kematiannya kan gitu. Jadi la ilaha illallah di situ adalah ucapan kembalikan orang yang mati tadi kesadaran bahwa dia adalah hamba Allah, sehingga ketika menghadapi kematian menghadapi Allah artinya nanti kan gitu ya. Nah dari situ kita bisa menyaksikan betul betapa bakti anak kepada orang tua itu amat sangat dipentingkan dalam konteks ini. Selalu menjaga bapaknya ibunya ketika wafat itu supaya betul-betul wafatnya itu dalam keadaan bertauhid gitu. Kalau anak yang tidak berbakti mungkin saja di dunia dikasih uang banyak tetapi tidak peduli kepada orang tuanya ketika mati ya. Orang lain tidak bisa kita harapkan untuk perhatian kepada orang tuanya sebaik kita, maka seharusnya anak-anak itu, kerabat, orang sekitar itu betul raka dari orang tuanya itu. Bukan tidak mungkin karena sakit yang dia diderita, kemudian lupa dia terhadap tauhid itu. Ya, maka tugas kita untuk mengingatkan. Ya, justru yang paling penting bakti bagi anak kepada orang tua itu pada posisi yang seperti ini. Ya, kita perhatikan betul itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, pertanyaan ke selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang yang ketika dia datang atau hadir, orang-orang di sekitarnya ada rasa malas, tidak nyaman, tidak seret dengan dia. Bukan hanya satu atau dua orang, tapi banyak yang merasakan begitu. Apakah ada penjelasannya kenapa bisa ada rasa malas, tidak nyaman, dan lain-lain saat orang itu hadir, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, jadi malas menghadapi orang itu atau bersinggungan dengan orang itu atau beraktivitas bersama dengan orang itu karena hatinya yang tidak nyambung kan. Jadi manusia itu didekatkan satu dengan yang lain itu karena hubungan hati, tautan hati, ada rasa cinta, ada rasa benci di situ. Ya, maka malas itu sudah pasti munculnya dari rasa tidak suka atau benci atau tidak cinta kan gitu. Nah sekarang yang menjadi persoalan adalah bukan malas atau benci atau cintanya tadi, tapi yang harus diperhatikan adalah apa yang menyebabkan kita itu tidak cinta, tidak suka, benci dan gitu. Ada orang-orang baik yang mereka itu betul-betul soleh, ya solehah gitu ya. Ketika dia hadir di tengah-tengah orang yang fasik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik itu, sudah pasti dia dibenci. Ya, tetapi dibencinya itu tidak menjadikan dia rendah di mata Allah, karena dia dibenci karena keimanannya, dibenci karena tauhidnya, dibenci karena kebaikannya. Ya, jangan kita mudah berasumsi kalau ini di tengah-tengah orang ngaji kemudian itu dibenci berarti dia jelek. Oh belum tentu, karena di tengah-tengah orang ngaji itu banyak juga di situ, mungkin malah sebagian besar itu adalah munafik, banyak munafik di situ gitu loh. Maka orang yang konsisten dengan tauhidnya, dengan keimanannya, kokoh dengan itu mengamalkannya gitu ya, mereka banyak dibenci orang yang setengah-setengah di dalam beragama ini. Ya, saya menyaksikan sendiri gitu loh, orang-orang yang tauhidnya baik justru malah disingkirkan, ya, justru malah mereka angkat, mereka beri panggung istilahnya, mereka tampilkan itu orang-orang munafik seperti ini gitu. Na'udzubillah. Jadi dilihat dulu penyebabnya apa.
Kalau malesnya karena dia itu orang yang karena kesalehannya dia, karena tauhidnya dia, konsistennya dia, nah ini yang membenci yang salah. Ya, tetapi kalau dia itu dibencinya itu karena kejelekannya, misal saja ketika datang itu pasti dia berusaha mulai utang, misal saja. Nah, itu mengganggu, mengacau, tidak nyamannya karena kejelekannya dia gitu. Atau kalau dia datang itu selalu saja yang diomongkan itu yang jelek-jelek. Nah, ini orang yang bencinya mesti yang baik-baik saja kan gitu. Tetapi kalau dia datang itu senantiasa mengingatkan tentang tauhid, tentang kebaikan, amal soleh, dan sebagainya, infak, sedekah dan sebagainya, yang itu semuanya kebaikan dan bukan paksaan tentu saja. Kok kita tidak suka? Ya kita harus mewaspadai hati kita masing-masing gitu. Nah itu terjadi banyak terjadi di sekitar kita, ya. Maka tadi saya katakan bahwa jangan kemudian ketika Umar berbeda pendapat Rasul, Umar berbeda pendapat dengan Abu Bakar, Umar berbeda pendapat dengan Ali, kemudian Umar salah. Tidak. Yang benar atau yang salah itu yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya gitu. Ya, maka Rasul pun ketika beda pendapat dengan Umar, Rasul salah, akhirnya Allah sendiri yang menegur dan gitu. Nah ini kan luar biasa. Ya, bukan tidak mungkin bahwa orang-orang yang selama ini kita tidak suka, justru dia yang baik, lebih baik daripada kita. Nah, maka kita perlu yang namanya introspeksi. Nah, ini mumpung akhir tahun, perlu juga kalian atau kita semuanya melakukan introspeksi, terutama dalam membangun hubungan antara sesama saudara, sesama mukmin, sesama orang ngaji dan sebagainya, perlu introspeksi untuk memperbaiki diri gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan jadi paham. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apakah wajar jika ada perasaan khawatir dengan kehidupan di masa tua, sehingga di masa muda berusaha mengumpulkan tabungan atau investasi sebagai persiapan untuk masa tua? Jika sebelum mengeluarkan infak atau sedekah, kita terlebih dahulu melakukan hitung-hitungan jumlah tabungan yang dimiliki, dengan tujuan supaya tetap bisa hidup nyaman di masa tua. Apakah yang demikian itu termasuk bakhil? Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya, saya kira tidak ya. Allah sendiri kan, Allah dan Rasulnya sendiri kan sudah membuat perhitungan. Artinya ya wajib itu ya 2,5% dari zakat kita itu. Selebihnya itu kan tidak wajib. Karena tidak wajib itu hanya sunnah, maka kemudian yang terjadi juga berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Itu terjadi sejak zaman Rasulullah SAW gitu. Ya. Suatu saat Umar itu datang menghadap Rasul dengan harta yang banyak untuk diinfakkan fisabilillah. Di dalam hatinya Umar muncul rasa bangga, rasa bahagia karena infaknya itu jauh lebih banyak daripada infaknya Abu Bakar pada saat itu gitu loh. Ya, kemudian saya kira si Rasulullah itu menangkap wajah-wajah seperti itu, naga-naga tanda-tanda seperti itu. Ditangkap oleh Rasul tahu gitu loh. Maka kemudian Rasul membersihkan hatinya Umar tadi dengan menanyakan kepada Umar, wahai Umar, seberapa banyak harta yang kau infakkan ini dibanding dengan kekayaanmu semua, kurang lebihnya begitu. Setengahnya ya Rasul, kata Umar seperti itu. Ya, kemudian Umar menjelaskan Rasulullah menjelaskan secara tidak langsung kepada Umar, berapa yang kau infakkan wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk kamu, untuk keluargamu di rumah wahai Abu Bakar. Yang aku sisakan adalah Allah dan Rasulnya. Artinya semua harta diinfakkan 100%. Nah ini di antara 50%. Mulai terputus dari sinyal Ustadz nih. Karena tadi beliau sudah menyampaikan kalau kuotanya tinggal sedikit ya. Kita tunggu sebentar, mohon maaf.
Halo Ustadz, Mas langsung terkeluar nih. Mohon maaf, tunggu sebentar nih. Karena terputus dari tempat Ustadz karena mungkin kuotanya tidak cukup atau kendala sinyal. Oke, tunggu sebentar. Saat ini masih mengisi kuota nih, Ustadz. Untuk melanjutkan jawaban dari pertanyaan yang tadi ya. Barangkali yang menyimak dari YouTube maupun Facebook, kalaupun ada pertanyaan atau unek-unek, bisa ditulis di kolom komentar atau kolom chat di YouTube atau Facebook ya. Kalau ada waktu, insya Allah akan kami sampaikan. Bila ada pertanyaan dari penyimak di YouTube maupun Facebook, dan peserta di Zoom barangkali juga ada, kalau ada pertanyaan juga bisa ditulis, atau saat pertemuan bisa bertanya langsung juga bisa. Seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, isi dulu. Tadi sampai mana ya? Sampai yang 50% tadi, Ustaz. Oh ya, 50%, 40% dan sebagainya, dan bisa lebih kecil dari itu kan gitu. Bukan tergantung kepada jumlahnya, tetapi tergantung kepada keikhlasan hatinya kan gitu. Maka kemudian Rasul juga memberitakan bahwa 1 dirham lebih baik daripada 100.000 dirham. Karena yang 1 dirham tadi infak yang dimiliki oleh orang yang kekayaannya hanya 2 dirham, artinya 50% dia infakkan. Sedangkan yang 100.000 dirham tadi itu adalah infak yang dikeluarkan oleh orang yang amat sangat kaya raya kan gitu. Maka tidak perlu terpancang jumlah dalam konteks itu, tetapi betul-betul keikhlasan hati. Maka kalau kamu ngitung-ngitung hari tua seperti ini dan sebagainya, juga ada dana untuk kesehatan. Kalau kamu mati dalam keadaan wajar normal dengan mati dalam keadaan sakit, itu mungkin beda loh ya. Ada ketika kita menghadapi sakit itu, tauhid kita mungkin mingklik di situ, kita digoda oleh orang-orang atau model-model orang dukun dan sebagainya, mungkin kita terjerembab di situ karena dokter berkali-kali sudah tidak bisa memberikan solusi, maka akhirnya bisa lari ke dukun, dan itu syirik dan bisa menghancurkan
masa depan, kehidupan akhirat kita. Maka tidak ada salahnya kalau kamu juga mempersiapkan kehidupan akhirat. Toh di dalam konsep infak juga, ketika orang mati itu ada yang namanya wasiat, dan wasiat pun juga dibatasi hanya sepertiga dari harta kekayaan. Artinya 2/3 tetap disisakan dia. Siapa tahu diperlukan untuk dia ketika dia sebelum menjelang mati tadi gitu. Adapun kalau masih ada sisa lagi untuk anak-anaknya, keluarganya, tidak ada masalah di situ. Tapi tidak wajib mempunyai warisan banyak itu kan gitu, atau tidak memiliki warisan kan gitu. Nah, jadi dari seluruh harta sepertiga saja yang diwasiatkan, yang 2/3 itu masih dipegang oleh dia yang katakan akan mati tadi. Siapa tahu di situ perlu pengobatan, siapa tahu perlu ini itu dan lain untuk keselamatan akhiratnya dia. Itu yang perlu kita pikirkan. Yang penting itu jangan sampai kemudian kita mencintai harta yang berlebih-lebihan. Nanti kalau perjuangan membutuhkan, kalau ada kerabat, saudara yang membutuhkan, jangan kemudian kita tetap bertahan kikir untuk ini kan untuk cadangan kematian saya atau masa depan saya dan sebagainya. Kalau begitu kita sudah asomat kita itu sudah harta, bukan Allah lagi. Padahal Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Kalau kita bicara kesehatan, Allah Asy-Syafi. Kalau kita bicara tentang rezeki kita yang seret, Allah Ar-Razzaq dan sebagainya, itulah yang kita pelajari, itu yang harus hadir di dalam setiap persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Jangan hanya sekedar ngerti Asy-Syafi, As-Samad, Ar-Razzaq dan sebagainya, tapi kemudian tidak ada aplikasinya di dalam kepribadian kita, kehidupan kita sehari-hari. Jangan, kan itu. Ya, artinya boleh seperti itu menyisakan atau menyiapkan untuk akhir hayat dan sebagainya, tetapi pahami jangan sampai kita melebihi harta dunia ini lebih dari cinta kita kepada Allah. Ya, cinta kita kepada harta itu hakikatnya merupakan bagian dari cinta kita kepada Allah. Allah mewasiatkan kepada kita semua supaya mati katakan dalam keadaan yang baik, husnul khotimah dan bertauhid dan sebagainya. Maka kita berusaha menghindari mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mati dalam keadaan su'ul khotimah itu bisa saja kita mati dalam keadaan mencintai harta yang berlebih-lebihan, atau mati dalam keadaan syirik karena sakit yang tidak sembuh-sembuh, kemudian percaya pada dukun dan sebagainya tadi, atau yang lain-lain. Maka kalau kita punya harta bisa berubah dengan yang lebih baik lagi untuk menghindari itu. Artinya cinta kita kepada harta itu hanya merupakan bagian dari cinta kita kepada Allah. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Nih, ada susulan dari YouTube soal beda pendapat. Ya. Kalau kita tidak sependapat dengan kebijakan seseorang sehingga kita tidak sehati, apakah ini sudah mengandung dosa? Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, tidak sehati itu yang membuat bisa mengandung dosa. Tetapi tidak sehatinya karena apa? Ya, kalau kita punya pimpinan, kemudian pimpinan kita umpamanya saja di kantor dimanapun gitu, kemudian kita berbeda pendapat atau beda kebijakan dengan dia misalnya saja, karena apa kan itu? Nah, kalau itu karena dia melenceng dari sabilillah, dari kebenaran, sudah diingatkan tetapi ternyata juga tidak rujuk ilal haq dan sebagainya. Jadi rasa tidak suka kita bukan sesuatu yang salah, ya, bukan sesuatu yang salah gitu loh, karena penyimpangan yang dia lakukan dan itu. Tetapi kalau kemudian perbedaan pendapat itu tidak ada unsur penyimpangannya terhadap Quran dan Sunnah, terhadap Allah dan Rasulnya, ya tidak perlu kita menjadi tidak suka kan gitu ya, tidak perlu sama sekali. Ya, terhadap Ustadz almarhum dulu ya, beliau pendapat tentang faksir doa, perbanyaklah doa pada saat sujud itu doa sembarang. Beliau pahami begitu kan gitu. Orang saya sampaikan juga kan gitu. Tetapi saya memahami faksir doa di situ adalah doa sujud. Karena apa? Karena konteks pembicaranya pada saat itu adalah sujud. Dan kalau sujud itu mohon ampun kepada Allah, perbanyaklah mohon ampun, dan itu sesuai dengan ayat-ayat yang lain. Ketika kita dipahami dengan faksir doa itu doa sembarang, nanti manusia bisa doanya jaluk kijang, jaluk innova, jaluk ini itu dan sebagainya.
kan jadi menjadi sangat kecil sekali dibanding dengan doa sujud dan itu. Nah tidak apa-apa, artinya tidak ada hati yang tidak nyaman atau apa sama sekali juga dari hati saya sama sekali tidak. Sampai beliau wafat sampai sekarang pun penghormatan saya kepada beliau juga tidak berubah sama sekali gitu. Ya, gitu Mas. Jadi yang dilihat itu adalah hatinya. Dari beda pendapat itu satu keniscayaan, tidak mungkin bisa dihindari, tetapi yang penting adalah hati kita. Kalau hati kita itu menjadi benci, kenapa bencinya? Kalau bencinya karena dia berkhianat terhadap tauhid, ya wajar saja. Orang yang bertauhid tentu tidak suka dengan orang yang berbuat syirik, dan itu hal yang wajar. Begitu Mas, mudah-mudahan saya dipahami. Mungkin masih ada sisa 2 pertanyaan, sampaikan pekan selanjutnya, tidak apa-apa nggih Ustaz? Ya, nggak apa-apa. Laporan terakhir yang menyimak dari YouTube ada 25 saudara, yang menyimak dari Facebook ada 23, dan yang bergabung dalam Zoom meeting sampai saat ini ada 26 saudara Ustaz. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaatnya, diberi kemudahan oleh Allah untuk istiqomah di dalam memahami ayat-ayatnya, dan semoga juga diberi kemudahan di dalam meyakini dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira kita cukupkan sampai di sini apa yang kita pelajari. Kalau ada sesuatu yang baik tentu datang dari Allah, kalau ada kekeliruan, kesalahannya tentu dari kelemahan saya minta maaf. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Selamat beristirahat. Salam untuk keluarga nggih Ustaz. Allah, makasih, saya keluar langsung. Iya Ustaz. Baiklah, demikian saudara-saudari telah kita ikuti dan simak dari tausiah dari beliau Ustadz Abdurrahman Suparno, yang pada malam hari ini melanjutkan tentang Asmaul Husna yang ke-48, yakni Al-Ba'id, yang berarti bisa mengutus, mengirimkan ataupun membangkitkan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadikan kebaikan untuk kita dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kami, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kajian pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.